Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini kita akan belajar matematika mengenai bentuk pecahan. Untuk minggu kemarin kita telah mempelajari dua buah bentuk pecahan. Yang pertama pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Dan yang akan kita pelajari ketika ini adalah pecahan desimal. Nanti setelah pecahan desimal kita akan mempelajari pecahan persen. Oke, kita sekarang mempelajari pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut per 10, kemudian per 100, kemudian per 1000. Nah, jadi ada 3 model pecahan desimal, yaitu pecahan per 10, per 100, kemudian per 1000. Nah, berikutnya contoh dari pecahan desimal. Nah, seperti ini. 5/10. Itu berarti bila dijadikan ke pecahan desimal, maka akan jadi 0,5. Nah, kemudian bentuk yang kedua 5/100. Karena di sini 100, maka di belakang koma harus 2 angka. Jadinya 0, harus 2 angka di belakang koma, 0,5. Kemudian yang terakhir 5/1000. Bila pernya 1000, maka di belakang koma harus 3 angka. Nah, 0,005. Seperti inilah bentuk pecahan desimal. Ada contoh lain. 35/100. Maka pecahan desimalnya adalah, karena ini per 100, maka di belakang koma 2 angka, 0,35. Kemudian 45/100, maka di belakang koma yaitu 0,45. Berikutnya 2/10. Nah, diingat-ingat kalau per 10 di belakang komanya ada 1 angka saja, berarti 0,2. Kemudian yang terakhir 274/1000. Per 1000, ingat, di belakang koma harus 3 angka, 0,274. Seperti inilah bentuk pecahan desimal. Untuk selanjutnya kita akan belajar
bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal atau pecahan desimal ke pecahan biasa. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, misal contoh, pecahan 2/5 sama dengan, nah, seperti ini. Untuk mengubahnya ke pecahan desimal, maka kita jadikan ke per 10 atau per 100 atau per 1000 dengan cara mengalihkannya. Nah, 2/5 misalnya. 2/5 itu angka yang terdekat adalah per 10 atau per 100. Nah, tentu per 10. Nah, kita kemarin sudah belajar ini juga kan? 2/5. Kira-kira 5 dikali berapa yang hasilnya 10? 5 kali berapa hasilnya 10? Nah, kali 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Kalau bawah 2, atas juga harus 2. 2 kali 2 berarti 4. 4/10. Jika dijadikan ke pecahan desimal, berarti di belakang koma hanya ada satu angka, 0,4. Nah, ini contoh pertama seperti ini. Kemudian contoh kedua, kita lihat 12/25. Kita jadikan pecahan desimal. Caranya sama, karena ini 25. Kita coba dulu ya. Maka karena 25 tidak mungkin akan kita jadikan per 10, tetapi harus jadikan per 100. Untuk jadi per 100, maka 12/25 harus dikali berapa? 25 kalikan berapa biar 100? Tentu dikali 4. Kalau bawah 4, atas juga harus 4. Nah, 25 kali 4 itu 100. 12 kali 4, 48. 48/100. Kalau jadikan pecahan desimal, di belakang angka harus 2 angka. 0, di belakangnya nanti 2 angka. 48. Satu lagi contoh, yang ketiga. Kita berikan contoh untuk per 1000. Misal, jadikanlah pecahan dari 1/3 gini aja, 3/8, maka harus jadi, nah, kalau 8 itu kira-kira 10 apa 100 apa 1000? Nah, kalau 3/8 itu menggunakannya 1000. Coba 3/8. Nah, kita jadikan per 1000. Di sini sama kali. Nah, di depan adalah 3/8.
8 kali berapa? Biar jadi 1000. Nah, 8 kali 125. Kalau bawah 125, maka atas 125 juga. 3 kali 125, 375. Karena ini per 1000, maka di belakang koma ada 3 angka. Nah, 0,375. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, kalau pernya 5 atau pernya 2, itu harus dijadikan per 10. Itu pertama. Kedua, kalau pernya 4 atau kita balik saja. Kalau pernya 25 atau pernya 4, maka dijadikan per 100. Yang ketiga, kalau pernya 125 atau pernya 8 harus dijadikan per 1000. Ini adalah cara untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Untuk pertemuan kali ini, saya kira cukup sekian. Nah, silahkan anak-anak belajar di rumah dengan memperhatikan video tadi. Apabila ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan kembali. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.